football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Klub raksasa Belanda Ajax Amsterdam telah mengkonfirmasi penandatanganan Calvin Bassey dari Rangers. Sang pemain diikat kontrak selama 5 tahun dengan kesepakatan senilai di bawah 23 juta pounds. Biayanya adalah 19,6 juta pounds, tetapi dengan tambahan bisa naik menjadi 22,7 juta pounds dengan kesepakatan yang juga dianggap mencakup biaya penjualan 10%. Kepergiannya akan membuat Rangers mengantongi biaya penjualan yang memecahkan rekor transfer klub untuk pemain yang harganya hanya 230.000 pounds ketika didatangkan dari Leicester 2 tahun yang lalu. Sergio Aguero menilai bahwa Liga Premier Inggris terus menarik setiap tahunnya, sebab pemain bintang tak berhenti datang ke Liga Inggris. Persaingan Liga Inggris juga kian sengit dengan munculnya klub kaya baru Newcastle United. Tak ada tim yang hanya duduk diam dan terus berusaha untuk meningkatkan skuadnya. Itu berarti bahwa tak pernah kehilangan minat berkompetisi, kata Aguero. Setelah membawa Barcelona meraih kemenangan atas Inter Miami, pemain anyar Raphinha berkoar bahwa Blaugrana lebih baik dari Real Madrid. Raphinha mengaku ingin menjebol gawang Madrid. Raphinha juga menegaskan bersemangat membawa Barcelona mengalahkan rivalnya tersebut. Seperti diketahui, setelah laga melawan Inter Miami, Barcelona akan berhadapan dengan Real Madrid pada 24 Juli 2022 di Amerika Serikat. Bayern Munchen harus berterima kasih kepada Louis van Gaal sebab ex-pelatihnya tersebut yang menyarankan Manchester League pindah ke Die Rotten. The League yang juga sempat diminati sejumlah klub Liga Inggris sudah kadung jatuh hati dengan Bayern karena mendapat masukan dari Van Gaal yang melatihnya di timnas Belanda. Kebetulan Van Gaal pernah melatih Bayern pada 2009 hingga 2011. West Ham dan Crystal Palace sama-sama mendekati Burnley untuk mendapatkan gelandang Dwight McNeil. Sebagaimana dilansir Sky Sport News, Kamis 21 Juli, Burnley kemungkinan akan meminta bayaran lebih dari 15 juta pounds untuk Dwight McNeil. Pemain internasional Inggris U21 itu memiliki 2 tahun tersisa pada kontraknya saat ini, dan Burnley memiliki opsi untuk memperpanjang kontrak itu 1 tahun lagi. Bruno Fernandes membongkar masalah yang melibatkan Cristiano Ronaldo dan Manchester United. Ronaldo sejauh ini belum bergabung ke skuad MU untuk pramusim karena masalah keluarga. Persoalan pribadi yang dialami Ronaldo itu diakui kompatriotnya Bruno Fernandes. Menurut Fernandes, Ronaldo benar-benar memiliki masalah keluarga. Jadi kita harus menghormati ruangnya, memberinya ruang dan hanya itu saja, ucap Fernandes. Klub Liga Spanyol, Atletico Madrid resmi umumkan perpanjangan kontrak 2 penggawa mereka, yakni Sean Oblak dan Thomas Lemar. Kedua pemain tersebut telah berkomitmen untuk terus mengabdi pada klub secara jangka panjang. Pasalnya, kontrak kiper Slovenia itu diperpanjang hingga 2028. Sementara itu, gelandang serang asal Prancis itu memperpanjang kontrak bersama Atletico Madrid hingga tahun 2027. Renato Sanchez saat ini tengah diminati oleh Paris Saint-Germain dan AC Milan. Namun belum ada keputusan yang dibuat oleh sang pemain. Hingga saat ini belum ada perkembangan signifikan dalam proses negosiasinya. Milan kabarnya berani memberikan tawaran yang lebih tinggi kepada Lille, tapi Sanchez sepertinya lebih condong ke PSG karena peluang meraih trofi lebih besar. Oleh karenanya, Lille akan menunggu keputusan Sanchez soal pilihan klubnya karena mereka sudah siap untuk melepasnya. Pelatih Roma, Jose Mourinho, sejak musim lalu memang sudah dikabarkan ingin sekali mendapatkan Granit Xhaka. Dia turun langsung memujuk sang pemain. Gelandang asal Swiss itu berbicara jujur ketika ditanya soal kebenaran dekat dengan Roma di musim lalu. Namun kemudian ada yang mengubah sikap dari Xhaka. Adalah manajer Arsenal, Mikel Arteta, dan Eduardo Gaspar yang menjabat sebagai direktur teknik yang mempertahankan Xhaka di Emirates Stadium. Developer Game Electronic Arts atau EA resmi merilis trailer game FIFA 23. FIFA 23 merupakan edisi game penutup yang bekerja sama dengan FIFA. Rencananya, EA tidak lagi menggunakan nama FIFA dalam game mereka. Game FIFA 23 akan dirilis secara global pada tanggal 30 September di platform PS4 dan PS5. Game FIFA 23 juga resmi menambahkan Liga Sepak Bola Wanita di dalamnya.
Liverpool sukses menghajar RB Leipzig dengan skor 5-0 pada pertandingan uji coba di Red Bull Arena Jumat 22 Juli dini hari waktu Indonesia Barat. Setelah membuka keunggulan lewat gol Mohamed Salah, Liverpool berhasil mencetak 4 gol tambahan di babak kedua yang seluruhnya diborong oleh Darwin Núñez. Masing-masing di menit 48, 51, 68, dan 90. Hat-tricknya ini sekaligus membungkam kritik yang diarahkan kepadanya pada uji coba sebelumnya. Penyerang Bayern Munchen Sadio Mane terpilih sebagai pemain terbaik Afrika 2022 atas African Footballer of the Year. Mane unggul atas Mohamed Salah dan Edouard Mendy dalam malam penganugerahan yang dihelat di Rabat, Maroko, Kamis 21 Juli malam waktu setempat. Bagi Sadio Mane, ini merupakan penghargaan pemain terbaik Afrika keduanya setelah sebelumnya meraihnya di tahun 2019. Nottingham Forest resmi mendapatkan Jesse Lingard. Tim yang kembali promosi ke Premier League tersebut telah menyelesaikan kesepakatan dengan pemain berusia 29 tahun itu di situs resminya Kamis 21 Juli waktu setempat. Seperti dilansir 90 Min, Jesse Lingard bergabung bersama Nottingham Forest dengan status bebas transfer alias gratis. Dia telah menandatangani kontrak selama 1 tahun. Seragam tandang baru Juventus untuk musim 2022-2023 dirilis hari ini. Jersey itu dibuat oleh Adidas dan akan dipakai di musim Serie A mendatang. Jersey tandang Adidas Juventus 2022-2023 memperkenalkan skema warna yang sangat cocok untuk klub. Ini menggabungkan warna hitam dengan putih dan antrasit. Basis warna gelap dipasangkan dengan logo putih dan 3 garis di bahu. Pelatih AS Roma Jose Mourinho dikabarkan telah menghubungi langsung Georginio Wijnaldum. Dikutip Football Italia, Mourinho tak sabar membawa Wijnaldum ke AS Roma meskipun dengan status pinjaman dari PSG di bursa transfer Liga Italia 2022. Menariknya, dalam skema pinjaman AS Roma untuk Wijnaldum di bursa transfer Liga Italia 2022, pihak PSG bersedia membayar separuh gaji pemain timnas Belanda tersebut. Julian Nagelsmann tak mau lama-lama memberikan waktu istirahat untuk Matthijs de Ligt. Pemain anyar itu langsung diturunkan saat Bayern Munchen menghadapi DC United. Bayern menghancurkan klub asuhan Wayne Rooney dengan skor 6-2. Ke-6 gol dicetak 6 pemain berbeda, salah satunya berasal dari kaki Matthijs de Ligt, pemain debutan yang baru masuk di babak kedua dan mencetak gol setelah 1 menit berada di lapangan. Brighton telah menolak tawaran sebesar 30 juta pounds untuk Marc Cucurella dari Manchester City. Proposal City dinilai jauh dari harga yang ditetapkan The Seagulls untuk Cucurella sebesar 50 juta pounds. Karena itu City harus siap mengeluarkan dana besar untuk bisa menggait bek kiri tersebut, sebab kontraknya di Amex Stadium masih tersisa 4 tahun lagi. Legenda besar Jerman dan Hamburg, Uwe Seeler meninggal dunia pada usia 85 tahun. Uwe Seeler meninggalkan seorang istri, Ilka, serta 3 putri dan 7 cucu. Bersama timnas Jerman Barat, Seeler mencatatkan 43 gol dalam 72 pertandingan. Berakhir sebagai runner-up di bawah Inggris di Piala Dunia 1966 saat ia menjabat kapten dan mendapatkan medali tempat ketiga 4 tahun kemudian di Meksiko. West Ham telah mengajukan tawaran lebih dari 34 juta pounds untuk striker Sassuolo Gianluca Scamacca. Tetapi tim Serie A itu mematok pemain Italia itu sekitar 42,6 juta pounds. Diskusi positif sedang berlangsung antara kedua klub atas pemain berusia 23 tahun yang mencetak 16 gol dalam 36 penampilan Serie A musim lalu untuk Sassuolo. Antonio Conte menginginkan Nicolo Zaniolo di Tottenham Hotspur, tetapi kabarnya Roma menolak tawaran sebesar 29 juta euro plus Joe Rodon. Dikutip Football Italia, AS Roma menginginkan uang tunai murni, setidaknya 50 juta euro untuk berpisah dengan talenta muda mereka. Selain Spurs, Juventus juga tertarik untuk mengontrak Zaniolo dan mereka juga mengalami masalah saat mencoba menegosiasikan transfer dengan Roma. Udinese dilaporkan telah sepakat untuk melepas Nahuel Molina ke Atletico Madrid seharga 20 juta euro ditambah Nehuén Perez. Sebagai tanda bahwa negosiasi telah mencapai tahap akhir, Molina bahkan tidak berada di bangku cadangan untuk pertandingan persahabatan pramusim Udinese melawan Bayer Leverkusen. Faktanya, Football Italia mengklaim dia telah meninggalkan kamp pelatihan di Linz dan menuju ke Spanyol untuk tes medis yang dijadwalkan hari ini.
Cagliari telah resmi menjual João Pedro ke klub Turki Fenerbahce dalam kesepakatan yang diyakini bernilai 5 juta euro plus bonus. Negosiasi telah berlangsung setidaknya selama beberapa minggu dengan Fenerbahce mengalahkan rival sekota mereka Galatasaray dalam perebutan striker internasional Italia tersebut. Cristiano Ronaldo dikabarkan rela untuk menurunkan gaji demi dapat meninggalkan Manchester United pada bursa transfer pemain musim panas ini. Dikutip Football Espana Kamis 21 Juli, agen Jorge Mendes dikabarkan telah mengatakan kepada calon-calon klub baru dari CR7 bahwa kliennya siap menerima potongan gaji sebesar 30% dari yang dirinya terima di MU. Striker anyar Manchester City, Erling Haaland mengungkapkan kapan dia akan menjalani debut bersama Manchester City. Hal itu diungkapkan Haaland melalui cuitan di akun Twitter pribadinya. Haaland harus bersabar menunggu partai perdananya di bawah asuhan Guardiola. Pasalnya dalam laga pramusim melawan klub Amerika di NRG Stadium pada Rabu 20 Juli 2022, Haaland belum diturunkan. Terima kasih, saya debut melawan Bayern Munchen, insya Allah. Lazio dikabarkan telah membuka komunikasi dengan mantan bek sayap Real Madrid Marcelo pada bursa transfer pemain musim panas ini. Saat ini Marcelo berstatus agen bebas setelah kontraknya tidak diperpanjang oleh Real Madrid ketika kontraknya habis pada akhir bulan lalu. Diperkirakan Marcelo dengan senang hati untuk bermain di bawah pelatih Maurizio Sarri di Lazio dan akan meminta kontrak berdurasi 3 tahun dengan nilai 2,5 juta euro per musim. Dan itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11. Buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate dan terbaru seputar dunia sepak bola, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!